saya SPN dulu, langsung saya ke bawah. Dan saya ngobrol sama teman saya, dia pala di bawah selimut ya dia. Iya. Jadi saya ngobrol sebelah teman saya. Bentar dulu, gua dulu ya, sabar tungguin. Saya bilang gitu. Dia udah mukul-mukul tangan saya mulu, buruan gitu. Tiba-tiba ini cewek nyata lagi di parah. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Siapa lagi kalau bukan Ale, Jejak Backpacker. Yang pastinya host satu ini selain gak bisa bikin kamu nyaman dan gak bisa bikin kamu happy, beda dengan host yang sebelumnya, selalu bikin nyaman walaupun rupanya nggak nyaman-nyaman aja. Dalam segmen Cuble Curhat Dong Bale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan kisah lika-liku kehidupannya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Bang Boy. Ya, Bang Boy, terima kasih udah hadir di studio Ali Jejak Backpacker. Jadi Bang Boy ini katanya punya cerita ya. Itu lebih ini ya, skandal atau apa nih kisahnya? Tentang apa sih, Bang? Kisah kenakalan aja sih sebenarnya. Kenakalan ya. Oke. Tapi enggak seterusnya nakal sih, habis itu udahan. Ya, Enggak sampai bagus, sekarang. kayak gitu ya. Oke, saya mau mengingatkan dulu ke penonton ya, Bang Boy. Ya, buat penonton di rumah, saya ingatkan sekali lagi bahwa tontonan ini adalah tontonan dewasa. Buat anak-anak yang belum cukup umur, dilarang untuk menonton tayangan ini. Dan buat teman-teman juga yang mungkin teman-teman ahli surga, teman-teman yang baperan, jangan ditonton tayangan ini. Karena saya nggak mau kolom komentar saya dipenuhi dengan komentar-komentar negatif. Oke? Harap dimaklum. Oke, Bang Boy, udah siap buat cerita ya? Siap, Bang. Oke, gimana tuh ceritanya, Bang Boy? Iya, jadi awal mulanya saya punya pacar di Malang lah. LDRan kita. Nah, setelah itu kita sebenarnya dia tuh orangnya nggak pernah aneh-aneh, Bang. Dan kita tuh benar-benar berdua tuh full telepon lah intinya, nggak pernah aneh-aneh. Saya tahu dia orangnya nggak pernah aneh-aneh. Nah, pada suatu saat dia sore-sore kalau nggak salah tuh atau malam tiba-tiba ngajakin putus. Oke. Saya kaget. Lah, kenapa sih kaget kan? Itu kata dia bukan karena apa-apa ini, pokoknya ini karena orang tua gitu bilang. Nah, dari situ udah sedih dong, nangis lah saya. Sampai dia udah nggak mau balas chat saya tuh, Bang. Maksudnya saya nangis kan teleponan tuh, saya nangis cuman udah gitu doang, nggak gimana. Habis itu telepon nggak dimatiin, kita sleep call, Bang. Karena ngelihat saya nangis kan, saya kira tuh masalahnya selesai tuh. Habis itu ya udah tidur. Terus subuh saya nggak bisa tidur tapi, Bang, dia mah tidur. Terus jam 3 kalau nggak salah, jam 3 tuh dimatiin teleponnya. Saya tidur. Udah gitu jam 4:30 biasanya bangun dia 4:30 saat subuh. Saya mau telepon dong, kebiasaan ya. Saya mau telepon, nggak mau, dia nggak diangkat teleponnya, Bang. Udah saya teleponin bos nggak diangkat, kata dia diem. Aku lagi pengen sendiri dulu, kata dia gitu. Lah, perasaan tadi malam udah baik-baik aja kan. Nah, udah gitu intinya dia nggak mau angkat telepon saya tuh sampai dia bilang pokoknya dia bilang nggak mau, dia mau sendiri dulu. Ya udah, setelah itu saya jam 6:30 dia kerja tuh. Nah, habis itu saya nggak bisa tenang dong ya kan, ngeliat tiba-tiba dia kayak gitu. Saya kira ini masih beneran minta putus nih ya kan. Akhirnya dari situ saya bilang sama dia, pokoknya nanti siang
aku kesana gitu. Gak usah ngapain. Wah pokoknya saya udah kusut banget bang, mana belum tidur ya kan. Nanti saya udah berangkat tuh, akhirnya saya siang sana ke Malang. Pokoknya sampai sana saya nggak dianggap ini pacar saya kan ya, saya pacar dia kan tadinya kan ya. Jadi saya nggak dianggap, intinya dia bilang nggak mau, udah pulang aja ngapain gitu kan. Wah saya kesel aja, jadi bukan ke dianya kan, dia cewek ya. Jadi nggak, saya nyarinya ya udah mana selingkuhan lu gitu kan, temuin sama gua gitu. Kesel tuh saya di situ. Ya pada intinya itu udah selesai lah, saya udahan sama dia. Dari itu saya langsung pulang lagi, saya tuh nggak lama-lama di sana. Udah habis gitu di situ saya kan udah selang seminggu saya udah sakit hatinya masih ada, cuman kayak nyari cewek lagi biar ngelampiin aja bang, supaya nggak ngerasa sakit hati terus. Nah udah gitu ya udah, saya kenalan sama cewek tuh di aplikasi, kenalan, chat-chatan, kita akhirnya ngebahas apartemen. Terus udah gitu ya pokoknya kita ngebahas apartemen. Terus ada bahasan kayak, iya aku pernah loh kerja kelompok di sini, apartemen ini. Dia ngasih unjuk. Oh, terus saya kodain kayak, ayo kerja kelompok gitu ke situ. Terus dia kayak ngebalasnya nggak kayak, iya apaan sih gitu, enggak, kayak ayo, tapi ketawa-tawa, dia kayak bercanda. Oh berarti bisa nih menurut saya nih. Tapi saya belum berani datang ke sana ya, karena sebelumnya sama pacar saya juga saya nggak pernah aneh-aneh bang. Bener-bener ini aja. Saya kan pernah kayak di tongkrongan saya juga pada kayak gitu ya, banyak yang iya bawa satu cewek ini yang gitu bang. Saya tawarin, saya nggak pernah mau, sering banget kayak gitu, saya nggak pernah mau. Nah udah gitu gara-gara putus itu, saya kenal sama cewek yang ini. Akhirnya saya datang tuh, janjian tuh ketemu sama dia di apartemen inilah, salah satu apartemen di Jakarta. Nah udah gitu, tapi saya karena saya nggak berani sendiri, karena nggak pernah ke tempat kayak gitu juga bang. Nggak ngerti masuk ya. Okay. Kalau hotel saya masih tahu dah ya kan, kalau apartemen saya nggak ngerti ya lobbynya sebelah mana gitu. Akhirnya saya ngajak teman saya buat nemenin. Udah saya datang sana, ketemu orangnya. Ya ternyata dia buat teman juga intinya mah. Udah kita ke sana, kita ke atas. Ya udah kita, karena di situ nyewanya cuma sebentar doang ya, cuma 3 jam. Jadi mau nggak mau langsung buru-buru aja. Nah terus dia sama temannya tuh di ruang tamu. Saya tuh langsung masuk sama dia. Ya udah saya pancing-pancing lah ya kan, dengan masih takut-takut juga sayanya. Saya pancing-pancing, ternyata dia mau tuh. Udah kita akhirnya bang. Nah habis itu karena udah sama-sama bahasa ya, nah dia tuh minta dimatiin bang. Kan saya kagak berani ya, karena sebelumnya belum pernah. Saya nggak berani, tapi dia maksa. Saya tiduran tuh, dia mau saya mulu bang. Oke. Oh lebih bikin si cewek. Iya. Saya nggak berani tuh, dia mau saya mulu, saya bilang jangan. Saya sambil ngomong jangan gitu. Kebalik. Oke. Iya, saya takutnya tuh karena dengar dari orang-orang tuh, walaupun gak keluar di dalam bisa hamil juga kan. Saya takut tuh di situ bang. Oh iya. Ada iya. Tetes yang terakhirnya itu. Saya takutnya situ doang. Makanya saya nggak berani bang. Saya jangan deh gitu. Terus dia udah mau, udah dong nggak jelas, dia mau pakai baju bang. Terus saya bilang, ayo gitu. Terus dia mau kesini lagi, jangan dah. Gitu bang. Akhirnya intinya nggak jadi tuh, karena dia ditelepon sama bapaknya apa mamanya gitu, saya lupa. Intinya gitu nggak jadilah. Habis itu pulang. Teman saya juga di depan nggak apa-ngapain. Tapi kan sebenarnya bisa diisi kan? Bisa. Udah. Cuman dia nggak mau. Dia maunya langsung kayak baru bentar langsung kayak ayo aja gitu. Loh, berarti nggak keluar dong? Enggak. Oh. Nah, emang kagak bang. Biasanya kalau kentang gitu kan kita bisa. Wah, biasanya keluarin di kamar mandi apa kayak gitu kan? Sering saya kentang kayak gitu bang. Akhirnya ngeluarin sendiri. Enggak.
Akhirnya saya ya udah nggak jadi, nggak keluar, akhirnya pulang. Sayang banget. Teman saya yang di depan tuh yang sama cewek, saya kira kena tuh ceweknya, dia iniin, ternyata dia ngaji ceweknya. Iya, iya. Iya, saya pas pulang saya tanya, lu kena nggak gitu? Apaan gua mau deketin dia malah ngaji anjir, kata dia gitu. Lucu banget saya, malah ngaji dia. Yaudah akhirnya kita pulang. Terus nggak selang berapa lama, seminggu 2 mingguan lagi ketemuan lagi lah. Nah, saya pikir ini dah bisa dah yang ini. Saya ketemu lagi lama di Jakarta juga tuh. Iya udah ketemu di situ, sama ditemenin teman saya juga, tapi posisi dia sendiri nggak sama temennya. Nah udah gitu, saya nggak bisa ya kalau kayak gitu diliatin temen ya. Udah gitu saya belum pernah juga, intinya di situ grogi banget sih. Jadi temen tuh saya bilang, lu tunggu di depan kamar mandi aja, lampu saya matiin tuh. Jadi nunggu di depan kamar mandi, di bawah AC tuh kedinginan. Ya pokoknya udah saya di kasur. Saya udah berusaha tuh bang, udah forward juga sama kayak yang pertama, cuma gitu-gitu. Saya udah mau ini ya, miring tuh, tapi saya nggak bangun bang. Miring maksudnya? Miring. Oh miring. Karena dalam selimut juga, karena takut diliatin kan, saya nggak pede. Oh. Saya introvert ya. Iya. Burung introvert bang. Iya, terus udah gitu ya akhirnya itu nggak jadi juga, nggak kena juga karena udah nggak bangun juga kan. Kata saya, apaan sih, makannya di bawah gitu. Ya, intinya sama itu kan nyewa 3 jam juga nggak jadi akhirnya. Nah yang ketiga, pokoknya udah semenjak ketemu itu saya udah nggak chatan sama cewek ini lah, intinya udah nggak chatan sama cewek ini. Akhirnya ternyata teman saya punya nomor cewek ini, jadi dia cewek ini ngechat teman saya. Pertama teman saya dulu yang ngechat, ya pokoknya chatan lah intinya bang. Nah udah dia chatan, akhirnya si cewek ini ngajak main si teman saya. Bilang keluarga gue lagi pulang kampung nih gitu, main yuk gitu. Kemana? Dia chatannya samping saya, teman saya tuh. Yaudah lu ajakin aja, bilang gitu. Terus kata si ceweknya, kemana? Di rumah lu aja sih, kata teman saya gitu. Di rumah lu aja sih. Ya udah sini di rumah gua aja gitu. Ya udah main. Tapi teman saya tuh nggak bilang kalau dia ngajak saya. Akhirnya saya datang ke sono. Ya udah datang ke sono, rumahnya tuh gang sempit banget bang. Jadi kontrakannya tuh berderet berhadapan-depan gitu. Jadi kita dari gang depannya gitu matiin motor tuh. Dorong-dorong, masukin motor. Terus temen saya, dia kaget ada saya, si cewek itu. Itu ya udah mau gimana lagi kan. Ya daerah nggak boleh berisik. Jadi tidur yuk, saya bilang gitu, tidur yuk. Di mana, kata dia? Dalam aja, dalam tuh. Ya udah yuk. Temen saya tungguin situ, lu tunggu sini ya, ntar gantian gitu. Lu tunggu di ruang tamu. Tunggu ruang tamu ya, ntar gantian, bilang gitu. Ya udah iya, saya. Daerah saya ke dalam tuh berdua, tidur aja tidur, kata dia. Iya. Ya kita nggak bisa ya, namanya samping cewek kan ya bang ya. Tangan mah ngerayap aja. Tangan udah ngerayap. Saya ya pokoknya dimain-mainin lah intinya. Akhirnya dia naik juga kan. Akhirnya kita main. Nah pas saya mau masuk lagi, ternyata dia lagi. Kata dia lagi dapet gitu. Ya bersihin gitu, siram dulu sono, aku bilang gitu ya. Akhirnya dia kamar mandi tuh dibersihin dulu, disiram. Datang lagi, membuka, masih keluar tahu, kata dia. Kata dia, udah gak usah dah, kata dia. Iya kan, saya ada kesempatan banget padahal itu kan. Iya. Ada kesempatan ya. Kata sekarang itu udah mau jam subuh bang. Takut kalau saya pulang pagi terang kan, takutnya ntar di depan banyak orang ya. Saya balik azan. Ya udah saya intip teman saya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lah ini. Saya mah intinya kalau udah nggak bisa masuk, saya nggak bisa ngapa-ngapain udah. Saya udah ke depan, teman saya tidur itu. Saya bangunin, ayo pulang. Udah pulang. Nah dari situ kita
Udah biasa aja tuh. Saya tuh ngambilnya ini bang di aplikasi gitu nyari-nyarinya. Aplikasi apa, Mi? Bukan, saya seumur belum pernah beo-beo gitu. Oh, Belum pernah saya. aplikasi Gak mau. kencan. Iya, dating lah. Dating ya. Saya main di aplikasi itu. Cepet banget bang kenalan cewek. Kayak ya berapa hari ketemu gitu. Saya udah. Terus ada lagi nih. Nih bini orang. Hmm. Bini orang. Dia di mana tuh? Apa dia dating lah. Saya kenalan gini. Ternyata dia ngaku sendiri dia bini orang. Saya mah emang resep kan emang tua-tua gitu. Kalau yang mudaan saya kagak begitu suka. Oke. Iya, akhirnya saya udah chat-chatan sama dia berapa hari lah, biasa-biasa aja. Dia ngarahin ke lain lah. Dia ngarahin ke hal-hal lain tuh, ya udah habis itu dia video call saya bang gitu. Punya anak 2. Masih kecil-kecil. Lakinya kerja, pokoknya asal lakinya mau pulang, dia bilang, laki mau pulang, aku blokir lu. Iya blokir gitu. Entar kalau udah kerja lagi ntar dia ngechat duluan gitu bang. Dia ngechat saya, terus dia mau lihat nggak gitu. Lah mau lah ya kan, namanya dikasih. Langsung diangkat baju dia, saya lihat gitu. Terus saya lagi ngeliatin anak enak, anaknya nangis sebelahnya. Nangis mulu. Bentar ya anak gua nangis nih kata dia gitu. Ya emang gitu. Nanggung kan emang ya. Ya udah ya gitu-gitu. Terus dia cerita juga pernah. Dia tuh nyari di dating itu emang nyari FWB begitu bang. Apa? FWB. Apa itu FWB? Oh. Cuman buat kayak gitu doang. Oke. Dia sebelumnya pada ketemu katanya cowok. Ya cuman buat gitu doang. Abis itu udah cuman katanya kentang cowoknya gitu. Cepet banget katanya. Nah dia ngajakin saya lah. Wah akhirnya kita janjian tuh di masih Jakarta juga. Kita janjian dia. Tapi dia nitip anaknya. Suaminya kerja ya. Anaknya 2. Dia nitipin anaknya dulu ke baby sister. Nyawa temennya lah. Buat nitipin anaknya. Ya udah kita main di sana. Di hotel kita ketemu. Saya jemput dia. Terus kita ke hotel. Nah di situ saya udah mulai berani masuk bang. Saya udah pokoknya tapi tetap bang nggak keluar. Pertama keluar main. Terus yang keduanya nggak keluar juga karena keburu sakit saya bang. Kayak udah lecet kali ya. Jadi saya asal mau udah kedua udah lah nggak usah gitu sampai yang kedua dalam sehari itu ya. Iya dalam keduanya. Nah selebihnya saya dari situ saya udah nggak mau ketemu lagi bang. Takut saya sebenarnya. Dia ngajakin ketemu mulu kan. Ketemu saya nggak mau. Saya takut dia bilang. Nah nggak lama bener. Bukan yang itu deh. Setelah itu pokoknya dari situ saya chatannya cuman udah biasa aja lah. Chatan saya hello doang. Ketemu lagi bini orang lagi. Ini lebih tua lagi bang. Umurnya 35an kalau salah. Saya umur 21 itu. Iya saya kenalan lagi. Dia mah ini bang, dia punya bini juga, punya anak juga, punya suami juga, punya anak juga. Saya mah pengennya cuman kayak gituan doang ya. Pas dia juga tahu lah mau mas saya pasti mau gituan doang ya. Tapi dia mah malah sayang bang. Malah suka gitu. Saya bingung kan jadinya. Saya udah chatan intens pokoknya soal ada suaminya dimatiin sama dia. Video call juga kayak gitu bang, aneh-aneh mulia. Pokoknya udah gitu saya ketemuin dia tuh udah chat kenal sebulan kalau nggak salah. Dia sayang mulu. Saya jangan sayang saya bilang gitu ya kan. Tetap dia maunya pacaran gitu lah. Lu kan punya suami saya bilang gitu. Enggak gue nggak mau sama suami gue, maunya yang punya lu aja kata dia gitu. Iya terus saya ketemu dia tuh orangnya benar-benar udah percis tante-tante banget sih bang sebenarnya. Dilihat orang tuh lucu saja di dalam berdua sama dia. Udah gitu saya ya udahlah di hotel main sama dia kayak gitu sama bang udah kayak gitu aja apa main berapa kali tuh sekali doang kalau nggak salah
Ya udah itu karena kita tuh nggak pernah nginep kalau kayak gitu karena suaminya pulang sore bang ya. Jadi kita pulang habis main gitu. Nah udah setelah itu saya udah takut tuh sama pokoknya semenjak itu saya udah nggak mau tuh sebenarnya bang sama apa yang bini orang gitu saya udah nggak mau. Nah akhirnya saya nyarinya yang nggak jauh-jauh banget deh umurnya gitu ya kan ya. Terus ternyata nggak lama suaminya ngechat saya bener. Saya nggak tahu tuh dapat dari mana nomornya. Nggak tahu di nomor di WA apa di sosial media saya lupa. Ya pokoknya dia ngechat saya bahasa Jawa lah saya gak ngerti kan. Nggak tahu wah pokoknya lihat aja mau disantet katanya. Gitu-gitu. Lah saya bilang saya enggak lah gue kagak kenal bini lu siapa sih dikirim fotonya. Lah siapa sih gue kenal gitu. Terus saya kirim bang ininya chatan saya sama suaminya tuh ke cewek ini. Lihat nih gak usah cecet gue terus makanya saya bilang gitu. Nih lihat nih suami lu nih ngecek mulu. Dia malah jawabannya kayak biarin aja emang begitu dia mah. Ntar juga bayan lagi. Udah nggak apa-apa kita chatan aja gitu-gitu bang. Saya nggak berani ya. Itu dari itu saya blokir tuh dia tuh. Dua-duanya tuh saya blokir saya nggak mau ini lagi. Terus saya kenal lagi. Oh habis itu saya besok malamnya tuh saya main tuh sama teman saya. Teman saya mau ke rumah ceweknya bang. Kosan. Kosan ceweknya. Dia main ke kosan ceweknya. Katanya di sana ada temennya berdua deh jadinya. Kita main di kosannya. Saya kan sebenarnya nggak begitu berani banget, masih belum begitu berani banget lah. Ya udah saya udah main di kosannya itu. Teman saya ini ngajak si ceweknya keluar, nggak tahu mau beli apa gitu. Saya bilang jangan, saya takut ya kan. Saya kagak berani. Saya orangnya kalau ketemu orang gitu nggak bisa ngomong bang. Kalau orang nggak kenal gitu. Grogi bisa-bisa diem-dieman doang gitu kalau dia nggak ngomong juga ya kan. Ya dia kesana pergi akhirnya dia nggak tahu kemana apa beli makan gitu. Nah ini si cewek ini emang cewek-cewek nakal bang. Ngajak ngobrol bang minum bang saya juga orangnya nggak pernah mabuk bang, nggak pernah mabuk apa nggak pernah ngobat nggak pernah aneh-aneh lah. Nah dia tawarin minum saya bilang enggak minum. Kata dia gitu. Tuh dia bilang gini, mau ganti baju boleh nggak sih di sini gitu. Mau ganti baju boleh nggak sih gitu. Terus saya kata ganti baju aja gitu. Ya udah lu ngadep sana kata dia gitu. Udah saya balik badan. Terus kata pas diganti baju, terus dia minta tolong ambilin apa ya? Kayak tank top gitu bang. Kalau kata saya sih emang udah alibi, kayak udah rencana tuh teman saya juga sama dia, ceweknya tuh. Terus saya kasih gitu, terus dia langsung saya bang. Emang dia sih udah lebih tua ya, udah lebih tua. Terus bilang saya langsung ketawa-tawa, bilang ih apaan sih, saya bilang gitu. Ya elah, munafik banget sih kata dia gitu kan. Ya udah, akhirnya di situ ya mau nggak mau ya akhirnya lagi kan gitu. Tapi pas mau masuk saya nggak berani lagi. Di situ saya nggak berani karena saya tahu nih cewek nakal takutnya penyakit bang. Saya nggak berani. Terus kalau diminta saya nggak mau gitu. Akhirnya cuman di ya SP-in aja lah. Gitu. Ya udah akhirnya saya anterin dia pulang tuh ke rumah. Ternyata dia janda pas saya anterin pulang bang. Dia udah punya anak. Dari situ saya belum terjun ke aplikasi yang satunya lagi lah intinya. Nah akhirnya saya dari situ saya ketemu nih, nggak tahu saya dapat dari mana tuh iklan apa gitu. Saya ngechat di situ nyari itu bisa ngatur umur gitu yang kita mau umur berapa gitu bisa bang. Dapat tuh saya janda lagi bang. Jadi mulai dari itu saya nggak mau ini bang, kalau mau kayak gitu saya nggak mau keluar duit. Jadi saya selalu ajak temen, lu mau cewek nggak? Lu yang hotel, saya bilang gitu. Ketemu tuh janda, saya ketemuin, emang dia tuh ngebet sebenarnya ngajakinnya udah lama, cuman saya kayak males mulu bang, karena udah punya anak kan. Akhirnya saya ajak teman saya, datanglah kita ke sana.
Enggak, saya duluan tuh datang ke hotelnya berdua sama teman saya. Pas saya chat ceweknya, tuh ceweknya di sono tuh jemput no gitu, jemput sono gitu. Udah dia jemput tuh, hotel yang bayar dia jemput kan. Saya nungguin aja di kamar. Udah dapat, datang, dia mau berangkat kerja kalau nggak salah itu. Katanya nggak bisa lama-lama. Ya udah, langsung saya saya duluan, teman saya duluan, saya suruh teman saya duluan tuh gitu. Saya tunggu di luar dia main. Akhirnya dibuka pintu, gantian saya kan. Gantian saya udah, saya tuh sama bang, saya tuh nggak nabang sama orang ini. Jadi saya ke orang mandi dulu, nonton dulu. biar pengen dulu. Nonton dulu saya sebentar. Ditrak-trakin dia, ngapain sih di kamar mandi buruan gitu. Bentar gitu. Udah on kan ya. Udah saya ke dalam lagi. Saya udah tiduran sama dia, langsung emang bocahnya liar banget itu si janda itu tuh. Langsung di SP-in sama dia. Gitu-gitu. Terus dia mau langsung lemas lagi bang saya bang. Karena apa ya, jujur dia mau ngomongnya kan kayak adep-adepan saya di bawah, di atas ya. Mulutnya bau. Langsung ilfil ya. Jadi saya jadi pikiran saya tuh ke mulut mulu gitu. Saya jadi ngindar mulu bang, kayak aduh. Dia ayo SP-in dulu, SP-in. Saya bilang udah SP-in aja, saya bilang gitu kan. SP-in dulu, SP-in. Nah udah bangun tuh langsung mau dia lemes lagi. Akhirnya dia SP diulang apa 3 kali. Terakhir nih kata dia. Terakhir, kalau enggak udah ada dia. Sama bang gitu. Anjir udah enggak usah, gua udah. Di pikiran dia mah saya udah nggak bisa bangun kali ya. Padahal saya pengen bilang lu sih. Kata dia periksa ke dokter sana gitu. Iya aja saya mah. Dari itu dia pulang tuh, karena saya udah nggak serak sama dia. Dia ngechat lagi, ntar malam gue pulang, gue ke situ lagi gitu tadi gitu. Terus tapi saya nginep di situ bang sampai pagi. Tapi saya bilangnya sama dia, gue nggak di situ gitu. Gue udah pulang, nggak di situ. Soalnya saya udah nggak mau sama teman saya gitu. Dia juga ngerasain kalau dia sampai ya kita sama-sama ngerasain, cuman nggak sampai nggak lemes. Jadi itu juga saya nggak sampai keluar bang. Kalau teman saya sampai keluar. Terus teman saya bilang gini, lu ngerasain gatal nggak kata gitu. Iya anjir gatal, bener bang gatal bang. Untungnya saya mikirnya, aduh ini kenapa ya gitu ya kan. Saya cuci pakai sabun tuh, bersihin lah intinya. Untungnya nggak kenapa-napa sih. Emang bener ngerasa gatel. Begitu saya udah nggak mau, dari situ saya udah nggak mau ketemu dia tuh. Karena udah saya sampai pagi pulang. Nah di situ saya nyari lagi ya kan, nyari lagi. Oh iya, sebelum saya berani yang masukin itu, saya pernah yang nongkrong. Saya bilang teman saya pada banget nongkrong gitu, pada buat cewek ya. Nah ada teman saya, dia punya cewek bang. Tapi udah umurnya jadi saya punya temen. Nah temennya ini punya cewek, jadi saya nggak kenal. Nah tapi dia udah lebih tua dari saya bang, udah jauh lah, beda 7 tahunan kalau nggak salah si abang-abang ini. Nah udah itu dia ngekos bang sama ceweknya berdua. Nah kosan itu nggak jauh sama tempat saya nongkrong. Nah udah saya nongkrong, saya nggak tahu. Saya sering liat ceweknya itu bang main di tongkrongan itu. Cuman si cowoknya itu selalu kerja. Jadi nggak melulu dia main sama cowok. Jadi itu si ceweknya ini emang bandel bang, emang nakal. Saya tahu cewek nakal. Jadi walaupun cowoknya kerja, dia tetap nongkrong bareng-bareng di situ. Cewek cakep sih emang bang, putih. Ya saya emang masih kecil ya. Saya mah cuma nongkrong doang. Teman saya pokoknya lebih tua dari saya semua. Jadi saya udah gitu. Saya nongkrong tuh ada bertiga, dua teman saya cowok, satu pacarnya teman saya nongkrong di rumah teman saya tuh. Nah kita nongkrong di situ, si cewek ini tiba-tiba ngechat saya bang, saya nggak tahu dapat nomor dari mana itu. Dia nanyain di situ ada bocah nggak gitu. Terus saya bilang ada. Gue mau main dong ke situ gitu. Ya udah sini aja, gue bilang gitu. Saya nggak enak ya, karena si cewek ini lebih tua dari saya kan ya. Terus pacarnya ini juga udah lebih tua, saya pokoknya takut deh intinya. Ya dia mau main sini, saya ngechat saya. Ya udah, karena dia mau main aja, ya akhirnya dia main ke situ.
karena dia ngechatnya saya, jadi dia nyamperinnya ke saya dulu bang. Nah dari situ saya kenal tuh sama dia. Nah dari situ kan rumahnya tuh ada ruang tamu, ada kayak buat naruh motor di depan gitu bang. Nah mereka mah pada di dalam pada main game lah. Saya di depan sama dia. Di depan. Enggak, saya enggak depan sama dia, saya sendiri dia main HP aja. Terus HP dia mati tuh bang, si cewek ini minjem HP saya, dia ke depan, minjem dong buat main ML kata dia gitu. Saya kasih, ya udah deh, karena saya nggak enak ya, udah saya kasih. Terus dia masuk lagi ke dalam main ML. Akhirnya dia, saya duduk di depan ngerokok aja udah. Terus dia keluar lagi bang, sambil tetap main ML, kan karena saya duduknya jongkok ya, menyender tembok ya, kaki ya saya kayak ditekuk gitu sambil nyender. Terus dia nyender di depan saya gitu bang. Tiba-tiba nyender, saya saya kaget gitu kan ya. Jangan dong, saya takut sama lakinya bang. Laki lagi kerja tuh, saya takut dia nyender gitu. Jadi mau nggak mau paha saya jadi kebuka, kaki saya jadi kebuka. Dia gitu, dia main ML. Terus dia mati tuh, tangan saya ditarik. Tangan saya ditarik sama dia, dikesiniin. Iya. Jadi dari belakang gitu. Kan saya di belakang dia. Digigit. Wow, makin keringetan saya bang. Maksudnya ini sengaja apa nggak sengaja? Maksud saya bang, takutnya kalau saya pegang gini set, gerak-gerak gitu ya. Iya, tahu saya gerak-gerak, dia marah bang, ngadu. Saya nggak tahu apa-apa ya kan. Dia diem doang udah, ditarik itu saya diem aja. Diem aja udah. Iya, satu tangan gitu. Satu tangan doang. Diem aja saya gini, diem aja. Pegel. Nah dari itu ada teman saya mau keluar tuh, mau lewat yang di dalam. Kan saya takut ya, saya tarik. Tapi tetap dia nyender. Karena mereka itu udah tahu kalau emang ini cewek bandel, itu cewek bandel. Tapi cowoknya mah nggak tahu. Ya udah gitu, ditarik lagi tangan saya. Pas teman saya masuk lagi tuh, tarik lagi. Tetap saya nggak berani aneh-aneh. Dia tetap main ML, fokus tangan sini, nggak ngomong apa-apa, pokoknya tangan tarik gini. Loh, tetap saya nggak berani. Poin ketiganya ditarik lagi. Wah berarti bener ini emang dia nyuruh megang gitu. Kalau pikiran saya kan intinya saya mah takutnya dia ngadu doang bang, ngadu gitu doang. Kalau kata teman saya mah saya bodo amat ya. Tapi dia ngadu ke cowoknya. Dari situ saya mainin lah gitu. Sampai tangan saya gitu-gitu. Terus dia udah mulai engas tuh ya bang. Terus palanya dangak-dangak ke atas gitu. Mau saya. Udah ini banget lah dia. Parah ya. Tapi kan kondisinya di depan rumah teman saya. Malam-malam tuh. Terus saya akhirnya udah kelepas, saya ke sono, dia ke dalam lagi, saya agak geser ke sono tuh biar nggak disamperin dia lagi. Tetap nyamperin bang. Wah itu lebih parah lagi, saya sampai mau bang, bener-bener ada pada depan saya mundur-mundur, bener nggak mau. Saya takut bang. Takut, intinya takut cowoknya tahu itu doang. Sambil mau gitu, sambil megangin punya itu bang, mau dipegang. Tapi nggak saya kasih, saya tangkis mulu. Beneran. Saya kagak mau, takut. Saya kalau takut nggak mau. Nah udah gitu dia ngajak minta anterin pulang ke kontrakannya lagi, ke kosannya. Soalnya pacarnya mau pulang. Dia minta anterin loh, sampai pertengahan aja ya, nggak mau sampai kosan kata dia gitu. Takut gue pulangnya lagi soalnya malam gitu. Saya tahu nih arahnya dia mau kemana. Dia masih mau ngajakin saya di kosannya. Dari situ saya nggak mau sih untungnya. Pokoknya dia sering alasan sakit, alasan lihat setan, biar saya ke kosannya bang. Di saat cowoknya lagi kerja, alasan katanya ada kakek-kakek di kamar mandi, biar saya ke situ bang. Terus pernah sengaja dia pernah minta lagi sakit katanya, minta beliin bubur katanya. Saya beliin. Niat saya baik, emang beliin aja. Pas sampai dalam situ cuma pakai uang. Kayak sengaja banget. Saya bilang langsung pulang ya. Aku mau langsung pulang gitu. Jangan langsung megangin perut sakit lagi. Gitu bang. Tapi tetap saya teguh bang, saya mah
nggak berani itu. Wah saya nggak belum berani banget lah intinya. Nah baru dah tuh saya mulai beraninya. Oh iya, ketemu guru SMA. Saya kan masih muda waktu itu, 20 atau 21 lah intinya. Pokoknya semua kejadian itu dalam 1 tahun itu bang. Gak lebih lah. Saya ketemu guru SMA, dia umur 27 nggak salah. Langsung teleponan kan ya, baru chat hai gitu-gitu ya kan, telepon. Terus saya bilang lagi di mana itu gitu, lagi di hotel. Oh, wah saya pikiran saya langsung kan bang ya. Terus kata dia, iya nih aku mau jalan-jalan tahu mau kemana gitu kata dia. Di situ ada tempat wisata nggak? Itu di Jakarta dia. Maksudnya kayak ada museum nggak daerah saya gitu. Ada. Tuh dia ngechat jam 4 nggak salah. Tapi bentar lagi tutup ini gitu. Udah saya aja yang ke situ gitu. Gua aja yang ke situ nih gitu. Kata dia, ya jangan deh, ntar malah aneh-aneh kata dia gitu. Nggak apa-apa. Baterainya dia fast banget mau habis bang. Itu dia lagi kabur dari rumah emang. Baterainya dia habis. Boleh deh tapi bawa casan ya kata dia gitu. Ya udah saya datang sana berdua lagi. Saya nggak berani kalau sendiri. Berarti teman sama teman akrabnya nih ya? Gue teman-teman saya tuh udah saya kasih sesuatu lah. Ini beda teman lagi tuh bang, bukan yang tadi lagi, bukan beda lagi. Nggak saya ajak jam 9 nggak salah. Ya saya ke sono. HP dia udah mati ya, pokoknya dia kasih patokan sama dia. Sebelum mati dia videoin dari depan dulu bang, dari depan pintu masuk di videoin sampai kamar, biar nggak nyasar. HP dia udah mau mati, bener mati tuh. Karena saya langsung masuk aja ke dalam. Jadi saya nggak bilang berdua, saya bilang diri, saya ketok, saya dibuka pintu, saya nongol kepala, saya bilang saya sama temen ya. Itu kan baru kenal banget bang ya, bener-bener baru chat, telepon langsung ke situ. Bener-bener random banget. Emang saya ceweknya random semua bang, nggak yang saling suka gitu, enggak. Terus udah gitu saya ketemu sama dia, masuk dalam. Terus dia sebenarnya mau nolak karena saya ngajak temen, cuman mau gimana lagi, udah datang ya. Ya udah akhirnya orangnya baik bang, guru kan. Guru bahasa Inggris kalau nggak salah. Ya udah gitu dia udah pokoknya dia peringatin mulu dari kita pertama masuk, nggak boleh ada yang aneh-aneh ya kata dia gitu. Mau makan nggak, tawarin makan, beliin makan, dipesenin, ya kita makan. Nah selesai makan itu dia bilang, ayo tidur aja, tapi nggak boleh aneh-aneh, jangan aneh-aneh ya pokoknya. Diingetin dia jangan aneh-aneh pokoknya gitu-gitu. Iya enggak. Terus saya bilang ke teman saya, wah udah tidur aja lah, nggak usah aneh-aneh, saya bilang gitu. Padahal rencananya kan aneh-aneh ya. Saya kan kiranya ini cewek kepengen banget gitu bisa ngajak cowok situ ya kan. Tidur dia tidur di pojok, saya di tengah, teman saya di pojok. Udah bisik-bisikan mulu tuh kita. Udah bisik-bisikan mulu, buru. Teman saya kagak sabaran banget, buruan gitu bisik. Iya sebenarnya dia mau dia ya, cuma kan dia nggak kenal ya. Sabar dulu, saya kan nggak ngerti lah itu. Teman saya kan bader ya. Saya dia tidur, benar-benar tidur bang, udah ada suara ngorok-ngorok dikit lah itu ya, udah beneran tidur nggak pura-pura. Kita selimutan udah gimana ya mulainya. Saya mikirin mulu tuh, teman saya dorong mulu, buruan gitu kan. Udahlah saya tangan dulu dah, saya pegang tangan bang sama dia, sama si cewek itu saya pegang tangannya. Aduh, saya pikiran saya tuh kalau saya pegang ya takutnya bangun ngambek bang, marah-marah keluar ya kan. Waduh takut saya tuh. Teriak-teriak kayak ngelaporin, oh ini gini-gini gitu. Waduh saya takut. Teman-teman saya suruh nyuruh mulu. Akhirnya saya tangan, dari tangan saya ke perut tuh saya tetap tidur bang. Mulai saya mainin pelan-pelan, saya pencet-pencet tuh pelan-pelan. Akhirnya dia kayaknya mulai kebangun tuh kayak gitu sadar. Tapi tetap saya mainin bang, saya penyut tuh gak marah nih, saya tahu nih udah sadar nih, tapi dia tetap diam. Lalu dia balik badan ke saya tuh, langsung baju saya langsung kayak udah itu bang, udah kata dia, udah please udah kata dia, nggak boleh udah gitu. Ya saya makin jadi ya, karena dia ngomongnya di kuping saya kan. Makin jadi saya udah gitu ya. Akhirnya saya bilang
kata dia kan, oh dia bilang gini sih ceweknya, pokoknya pakai saya bisikin lagi, ada temen aku tapi gitu, biarin kata dia, nggak apa-apa udah ajak kata dia gitu. Kata dia kalau emang mau ajak aja gitu. Ya saya makin berani dong. Udah saya bilang, saya langsung seru aja palanya tuh, saya spin dulu, langsung saya ke bawah. Dan saya ngobrol sama teman saya, dia pala di bawah selimut ya dia. Jadi saya ngobrol sebelah teman saya, bentar dulu, gua dulu ya, sabar tungguin. Saya bilang gitu. Dia udah mukul tangan saya mulu, buruan gitu. Iya sabar nih, lihat nih apalanya kan, bilang gitu. Iya tadi udah keluar dari selimut, dia udah nggak kuat kan, udah saya bangun tuh, akhirnya saya berdiri, ceweknya saya ketengahin, tengah udah teman-teman saya mah udah emang baca brutal ya, langsung buku pede banget dia. Dia yang pede jadinya. Saya nggak berani kan, saya nggak pernah lagi kayak bertiga gitu, wah saya mau kagak pede lah intinya. Karena gimana kalau diliatin tuh kayak nggak pengen aja jadinya bang. Jadi engasnya tuh hilang. Iya akhirnya udah sama teman saya tuh, lu deh kan ceweknya udah langsung, pokoknya dia yang teman saya semua yang nganin bang, dia ceweknya udah ke tengah sama dia langsung dibuka. Saya mah diem aja loh. Jadi dia yang ini kata saya. Ya akhirnya dia langsung dia keluar tuh, pergi dia tuh ke kamar mandi. Saya masih gitu. Saya nggak main bang, nggak pengen aja digini mah gitu. Ya akhirnya teman saya ngerokok tuh, udah itu cewek udah tep bang, udah nemplok dok kayak apaan. Saya tidur aja deh, saya pengen tidur aja dah, nggak usah aneh-aneh gitu. Teman saya udah selesai ngerokok, tiba-tiba ini cewek udah nyata lagi di parah. Waduh, kata saya parah. Iya, saya kaget. Iya lagi lagi ya kan, gua aja belum ada. Akhirnya udah kedua kalinya, udah tuh dia tuh capek kali teman saya, tidur dia tuh, teman saya tidur beneran tidur tuh. Terus akhirnya saya juga saya mikirin mulu, aduh masa gue nggak dapet sih gitu. Saya kan nggak berani ya gitu kayak gitu maksudnya nggak berani kayak bertiga gitu. Ya udah saya tiba-tiba sih ceweknya tuh langsung begitu, dia tahu karena saya yang ketemu dia tapi saya belum kena gitu bang. Kata dia, yuk enggak, kata dia gitu bisikin. Mau kata dia gitu, kata saya gitu mau. Terus dia langsung megang saya gitu. Terus kata si ceweknya itu, aku di atas ya, kata dia gitu. Iya. Terus dia saya gitu bang. Terus saya, tapi jangan berisik, saya bilang gitu, ntar bangun ini, kalau bangun ntar dia ikutan lagi, saya malas lagi kan ya. Akhirnya dia udah itu tetepin selimut bang. Iya di mana tuh akhirnya, wah pokoknya tetap goyang-goyang kenceng bang. Ternyata teman saya tuh pas saya udah pulang, dia tahu sadar, cuman dia nggak mau ikutan. Dia tahu kalau saya diikutan, terus sayanya nggak mau gitu. Ya udah memang, terus saya bilang mau gitu kan. Terus dia langsung bisikin saya, nggak apa-apa kok aja, kata dia gitu. Ih bener nih, iya nggak apa-apa, aku nggak bakal kata dia, nggak bakal. Ya udah akhirnya saya keluar udah lah gimana ya, karena cewek random ini abis ini juga udah nggak kenal lagi lah intinya gitu. Teman saya langsung melek bang, tiba-tiba pas saya beli kamar mandi, berarti kan dia sadar dari tadi ya, cuman dia bagus dah, dia nggak mau ikutan lagi gitu. Ngerti ya. Ngerti. Terus udah gitu ya udah akhirnya pulang, kita izin ke ceweknya ini mau pulang. Nah dari situ kita udah jadi sering ketemu sama cewek itu bang. Tapi saya doang sendiri, teman saya enggak, karena ada pengalaman kalau dia ikut saya jadi nggak pengen, ngerti gak? Malah bagian sisanya ya. Nah udah sama dia tuh saya nggak pernah ngeluarin duit sama sekali bang, bener full dia. Saya bener paling bos 10.000. Saya masih bocah bang ya. Iya udah gitu ketemu lagi, ngajakin lagi. Pokoknya jarak dia dari ke daerah satu jauh lumayan, 1,5 jam lah. Pokoknya dia selesai ngajar tuh ngajak ketemu lagi tuh di daerah saya lah, di naik busway kayaknya. Naik busway ya, saya ke situ. Saya tuh nggak pernah bilang saya bawa motor supaya pulangnya nggak saya anterin.
dia pulang lagi naik Grab gitu. Oh, pokoknya makan waktu semua dia bang. Saya udah ya akhirnya saya ya sama kayak gitu lagi bang, main lagi tuh. Pokoknya ini cewek tuh ini banget, banget lah. Bener-bener kita baru sampai aja langsung ditodong bang. Langsung diajakin ya, langsung dipegangin gitu-gitu kan. Ya udah saya mah diem aja kan. Kita udah ketemuan lagi dia, tetap aja saya karena udah nanggung ya, udah ketemu, udah nginep sehari, mas nggak mau ngapain kan? Kata saya udahlah, kita beli beli alat gitu kontrol lah, supaya nggak langsung darahnya nggak kena kulit lah. Tetap kita udah iniin, tetap nggak enak banget rasanya. Jadi cuma sebentar dong nggak. Daerah di situ kita ketemu lagi. Oh ya ketemu lagi tuh saya terakhir ketemu dia. Sama kayak gitu juga, kita lagi main-main. Terus ada yang nelfon di HP saya, cewek. Terus udah nelfon di itu kayaknya saya lagi deket sama cewek kalau nggak salah, apalagi pacaran sama cewek lah. Terus itu ada love-nya gitu bang di nama WA-nya, nama WA saya. Si ini misalnya ada love-nya gitu. Terus lagi kayak gitu kan, terus ngomong dia, tuh pacar kamu nelpon kata dia. Dia udah sayang banget sama saya bang. Nah, saya mau ninggalin juga karena saya nggak pernah ngeluarin duit bang. Jadi dia mulu kan. Terus dari semenjak dia kenal lihat notif itu nelpon, saya jadi dia jadi marah bang, langsung udahan, langsung tutup selimut, langsung diem aja. Ya aduh, marah tuh saya ini. Bujuknya gimana ini? Itu kakak aku, saya bilang gitu. Itu kakak aku, sumpah dah serius, itu kakak aku gitu. Nggak percaya lah dia, orang ada love-nya kan. Ya pokoknya gimana caranya, ya udah dia intinya tahu lah kalau tuh saya lagi deket sama cewek juga gitu. Ya udah tetap pas dia tetap nggak mau ngomong sama sekali, ya udah saya paksa lagi, saya buka selimutnya, saya lagi aja biar dia nggak marah. Akhirnya di situ dia nggak marah lagi, tapi dia udah tahu saya punya cewek. Pasti nggak punya cewek bang, cuma deket-deketan aja gitu. Ya dari situ udah tuh, karena dia udah tahu saya punya cewek, akhirnya Saldi mau ajak ketemu tuh dia nggak mau, kayak tercewek kamu marah gitu mulu. Nah dari situ mana lagi ya? Oh ini saya masuk ke grup pijat. Masuk ke grup pijat tuh kita. Awalnya saya pokoknya saya tahu grup ini nih dari cewek yang pernah saya ketemuin bang. Saya pernah ketemu cewek, terus dia pernah nyewa cowok di situ lah ini ya, buat mijet. Terus saya tanya sama dia, kalau gue yang ditaruh situ laku nggak sih? Dia bilang gitu. Laku aja, asal foto yang menarik kata dia gitu. Ya udah akhirnya saya masuk tuh grup itu. Saya selalu buat inilah kayak naro foto, terus captionnya kayak pijat gini. Terus kayak umur segini, tinggi segini gitu. Akhirnya banyak yang ngechat no bang, pasutri gitu. Cuman saya kan takut ya, kalau yang pasutri saya takutnya tuh pas udah datang gitu banyak ya, cewek juga banyak. Pramugari mau minta pijet. Saya tahu mau pijat aneh-aneh, tapi di mana tuh Tangerang jauh banget tuh saya nggak mau, cancel aja saya bilang. Itu banyak udah ngechat saya tuh. Terus yang terima tuh ada tuh kan lagi Imlek kalau nggak salah ya, ada orang Cina yang lagi main ke Jakarta. Cina Indonesia sih. Terus dia ngechat saya berapa gitu, saya bilang segini. Ditawar sama dia tuh segini ya, pijit aja kok, nggak aneh-aneh kata dia gitu. Emang kenapa nggak mau yang sekalian ini kata, yang ada servisnya, saya bilang gitu kan. Itu kata dia, enggak apa-apa, saya maunya yang ini aja kata dia, pijit biasa aja. Lagi capek aja dia karena lagi liburan ke Jakarta. Ya udah akhirnya saya kan pertama kali tuh dapet yang order kayak gitu ya. Oh mikirnya lama banget, kayak
jalan gak ya gitu-gitu dulu bang, karena jarak kan lumayan jauh tuh, setengah jam 50 menit kalau dari rumah. Iya, jalan nggak udah tengah lah dulu, saya takutnya tuh gak sumpah. Takutnya nyampe tuh banyak banget bang kayak gitu soalnya. Saya takutnya kan, ya udah akhirnya saya datang ke situ ke hotel. Langsung saya panik ya, saya diem dulu di depan pintu tuh, mikir dulu berani nggak ya gitu. Oh mijit, pokoknya di pikiran saya mijit doang kok, ini dia maunya mijit doang gitu. Ya udah akhirnya saya masuk dia langsung buka bang. Langsung buka bayi, tante langsung tiduran tengkurap gitu, langsung aja pijit, udah pegel kata dia gitu. Waduh kata saya. Belum aba-aba kata saya, gimana dia, saya masih pakai celana panjang, pakai jaket kan. Terus saya bilang izin ya, lepas jaket sama celana panjang gitu. Iya nggak apa-apa kata dia gitu. Tetap saya pakai boxer sama baju. Saya pijat dari kaki ya kan. Tuh kata dia, bajunya buka aja sih, ntar kena baju aja kata dia. Wah kode nih. Dari situ saya mulai agak berani. Paling mintanya kan pijat doang bang. Terus bayaran juga buat pijit aja. Sebenarnya nggak dibayar pun saya jalanin. Ya akhirnya saya buka baju lah. Terus dia bilang, izin rekam boleh nggak? Kata dia gitu. Mikir saya kan, ya udah deh dari belakang aja tapi ya kata dia gitu. Ya ditaruh HP-nya tuh, selama dipijat direkam. Saya mikirnya buat pijit doang ya, rekam pijit doang lah. Ya saya pijit dari kaki, belakang, punggung. Orang Cile cakep banget bang itu. Ya akhirnya balik badan tuh pijitnya kan, balik badan. Kan harusnya dia malu ya, kayak dia udah pakai CD doang. Karena saya juga udah kacau pikiran kan. Terus saya udah lepas aja CD-nya, mau saya pijet soalnya, saya bilang gitu. Lepas aja CD-nya, mau saya pijet. Dilepas CD-nya sama dia. Saya yang lepas sih, saya yang narik. Pijet paha, masih lurus kakinya, pijet paha. Dia mau udah taper, tangannya udah gitu aja bang. Jadi nggak nutupin dada, enggak. Emang ini kalau dia aneh-anehin marah nggak ya? Saya mikirin gitu. Soalnya dia minta nggak aneh-aneh. Akhirnya saya agak mau mijet paham ya kan, ini agak dilebarin kakinya gitu. Pijit sambil pijit, dia mah merem aja nggak, saya pijit sambil mandangin itu kan. aduh gas aja kali ya gitu dah intinya. Ya, saya nggak kuat bang, akhirnya saya pijit bibirnya lah. Iya okay. Diam aja. Terus akhirnya saya mainin dia kayak aduh gitu kan. Wah. Iya dia kena nih kata saya gitu kan. Tapi dia nggak melek, tetap merem aja. Tetap ya udah, mungkin ekspresinya juga biasa aja. Cuman kayak gitu doang. Ya akhirnya saya nggak kuat bang kan ya. Saya oles-olesin dia palanya kan ke situ. Terus saya dia kaget. Langsung gitu langsung bangun palanya. Saya langsung dorong lagi aja, udah diem. Udah saya langsung ini, dia langsung ikutin alurnya lah intinya. Tadi kan mau marah kayaknya ya, langsung saya dorong lagi biar jatuh lagi, langsung saya ya inilah. Akhirnya dia mau juga bang, kayak wah kan. Terus dia minta di atas saya bilang aduh, saya udah mulai bang itu bang, saya nggak mau udah ngerasa kentang ya kan. Terus dia langsung jatuhin badan gitu, udah gitu kata dia kan. Ya belum lah gitu kan. Terus akhirnya saya ini lagi, saya sampai pokoknya sampai pinggangnya mental-mental. Terus sampai dipegang tuh udah nggak mau dia. Udah akhirnya udah selesai nih. Waduh, saya kayak ngerasa anjir, mikirnya kayak nyata nggak sih ini kayak gini. Gue kayak dipanggil di cewek gitu. Kayak mikir ini bener nggak sih gitu kan. Waduh. Terus akhirnya ya udah bayar dia, udah aku TF ya kata dia gitu. Di TF segitu ya. Sebenarnya saya mau nginep di situ bang sama dia, cuman saya pulang aja lah. Akhirnya saya pulang tuh. Terus nggak lama banyak sebenarnya yang minta yang nyuruh order kayak gitu bang,
yang manggil saya lah. Ada Pak Sutri, udah ibu-ibu bawa apa bang, ngajakin temen saya nggak mau yang kayak gitu-gitu. Nah ini saya terima nih satu nih, masih muda. Tapi saya pertamanya nggak yakin bang, berapa kata dia gitu nanya. Sama, saya udah jawab sekian. Oh pokoknya ini mijit buat cewek saya, dia bilang gitu. Dia mijit buat cewek saya. Wah feeling saya, wah nih bohong nih kata saya. Nyampe sana pasti bilang ceweknya lagi keluar dulu apa gimana, ntar dia yang minta dipijit duluan. Ini mijitnya dua orang, maksudnya saya nanya mijitnya si cowoknya juga ceweknya juga gitu. Enggak, cewek saya aja bang, kayak gitu. Terus dia bilang gini, kalau emang nanti cewek saya mau, lanjutin aja banget dia gitu. Saya ngeyakinnya tuh gimana ya, biar saya percaya katanya. Coba video call dong gitu, kalau emang bener ya. Di video call sama dia, langsung kamera belakang. Ceweknya malah lagi duduk bang, jauh. Di kamera belakang gitu. Bener ada cewek, cuman pikiran saya kan tetap takut bang. Wah lebih takut lagi nih, takutnya dijebak. Nyampe kamar, barang saya diambil, takutnya gitu bang. Ini rencana nih gitu.